Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng menukik turun dari ketinggian dan melihat manusia-manusia di atap-atap tempat tinggal kultivasi. Ada beberapa yang baru mencapai tingkat universe. Mereka diizinkan masuk ke kota primal. Mungkinkah mereka adalah peserta dari perang bakat sebelumnya? Beberapa kultivator yang tengah menatap ke langit untuk mempelajari tampilan ukiran rahasia hukum alam semesta melihat Lo Feng dan langsung mengenalinya. Lihat, itu Tuan Lo Feng. Setelah memperoleh ketenaran dalam waktu yang singkat, Lo Feng mungkin merupakan tokoh paling sensasional di antara umat manusia. Apakah itu Tuan Lo Feng dari bakat legendaris yang terjadi 110.000 tahun yang lalu? Selama perang bakat yang terjadi 110.000 tahun yang lalu, ada 3 orang jenius yang langka, di antaranya Bulan dan Rongjun, yang berhasil mencapai terobosan untuk menjadi makhluk undying, dan mereka sekarang menjadi kaisar. Tuan Lo Feng dikatakan telah mencapai level kesatria jauh lebih awal daripada yang lainnya. Sangat mengesankan. Ku dengar bahkan para kesatria telah dimusnahkan oleh Tuan Lo Feng. Para pemuda yang baru berada di level universe menjadi emosional. Cara mereka memandang Lo Feng bahkan lebih kagum daripada cara Lo Feng dan rekan-rekannya memandang kesatria 9 pedang atau Jiu Jian saat itu. Bagaimanapun, Lo Feng baru muncul ke permukaan 110.000 tahun yang lalu selama perang bakat. Ditambah lagi, ketenarannya dan berbagai rumor tentangnya jauh lebih banyak daripada kesatria 9 pedang. Generasi peserta perang bakat terus bermunculan. Jumlah makhluk hebat di antara manusia juga terus bertambah. Lo Feng menunduk dan tersenyum tipis. Lalu dengan lompatan besar ke depan, dia bergegas menuju istana pemimpin kota. Lo Feng memasuki istana pemimpin kota dan terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran sadarnya. Karena berita tentang penutupan alam semesta virtual telah disebarluaskan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia membuat koneksi setelah pembukaan alam semesta virtual. Saat dia terhubung, pembantu virtual Babata segera memberitahu Lo Feng bahwa ada banyak surat masuk. Lo Feng berjalan di istana pemimpin kota sambil memindai surat-suratnya dengan kesadarannya. Dia membuka pesan itu, dan dengan kesadarannya yang berputar cepat, dia selesai memeriksa semua suratnya hanya dalam waktu singkat. Selain pemimpin kota primal, 3 Universe Master lainnya juga telah menghubungiku, terutama pendiri dojo kapak besar. Dia benar-benar menghubungiku. Mata Lo Feng berkilat kaget. Ketiga Universe Master dan pencipta kapak besar masing-masing telah mengirim pesan kepadanya, dan pesannya sama, sebuah pesan ucapan selamat sederhana. Pesan-pesan itu tampak sederhana, tetapi jika dilihat dari statusnya, pesan-pesan itu berasal dari para Universe Master dan makhluk tertinggi alam semesta. Menerima pesan dari mereka sungguh luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Lo Feng membalas surat ucapan terima kasih kepada mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Lo Feng mengajukan permintaan untuk menyumbangkan harta karun sejati bagi rasnya untuk memasuki istana samping pemimpin kota. Satu-satunya cara adalah dengan mengajukan permohonan tersebut. Pintu perunggu terbuka perlahan dan Lo Feng melangkah masuk. Setelah itu, pintu itu tertutup lagi. Pada saat itu, harta karun sejati mulai bermunculan satu demi satu dan melayang di udara. Kemudian, harta karun itu melayang ke lempengan batu di tengah aula istana. Harta karun sejati ini diperoleh Lo Feng melalui berbagai pertempurannya. Dan secara total, ada 4 harta karun sejati tingkat atas. Keempat harta karun sejati senior ini semuanya akan disumbangkan, tapi aku ragu itu cukup.
Lo Feng merenungkan sumbangannya. Sebelumnya, ketika Lo Feng dilempar ke pusaran air oleh master pengrajin dan berakhir di tanah ekstremis, ia telah menghabisi kesatria pedang iblis dan memperoleh 2 harta karun sejati, yang salah satunya adalah harta karun sejati tingkat tinggi. Dan ketika ia kembali dari sektor dewa binatang dan memasuki bintang asli selama hampir setahun, ia telah menghabisi beberapa kesatria sehingga memperoleh total 4 harta karun sejati tingkat tinggi. Menghabisi kesatria Tian yang juga sangat bermanfaat. Dia tidak hanya memperoleh sayap dan batu cermin disambiguasi, tetapi dia juga memperoleh harta karun sejati seri serangan, baju sirah pertempuran harta karun sejati senior, dan harta karun sejati tipe domain biasa. Namun tubus lautan terpencilnya telah membawa 3 harta karun sejati senior bersamanya. Jadi hanya ada 5 harta karun sejati senior. Menyumbangkan 4 harta karun sejati senior hanya setara dengan 52,1 poin harta karun sejati, kata Lo Feng. Masih cukup jauh dari harta karun sejati tingkat atas. Lo Feng menggelengkan kepalanya pelan, kemudian dia mulai menukar harta karun sejati. 1 harta karun sejati biasa tipe istana terbang, perahu butir kayu, harta karun sejati kategori darat, membutuhkan 23 poin harta karun sejati. 1 harta karun sejati tipe domain biasa, numerous word, membutuhkan 18 poin harta karun sejati. Salah satu senjata tipe bilah senior, bohe, yang mirip dengan bilah hantu, membutuhkan 9 poin harta karun sejati. Total 3 harta karun sejati menghabiskan 50 poin harta karun sejati. Di kota primal, di kediaman kesatria Truyan, senior sudah kembali. Saat Lo Feng berjalan di dalam rumah besar, ia bertemu dengan beberapa saudara yang menyambutnya dengan hormat. Tetapi dengan hati-hati, mereka berhati-hati karena 2 alasan. Pertama, Lo Feng tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka dalam jangka panjang. Kedua, sebagai murid kesatria Truyan, mereka semua berpengetahuan luas. Mereka tahu bahwa cukup banyak kesatria telah dimusnahkan oleh Lo Feng. Lo Feng hanya tersenyum dan membalas salam dengan santai. Ketika dia berjalan keluar dari pandangan, sekelompok saudara itu langsung memulai diskusi yang panas. Senior Lo Feng benar-benar hebat. Bahkan kesatria pun dilenyapkan olehnya. Bukankah itu berarti dia hampir menjadi Universe Master? Dia telah jauh melampaui guru kita. Aku yakin kepala istana Aliansi Hong akan memberi tempat bagi senior Lo Feng di masa depan. Lo Feng dapat mendengar semua isi pembicaraan mereka dari jauh, namun dia tetap menjaga kedamaian batinnya. Guru, kata Lo Feng. Dia berdiri di luar pintu dan menunggu. Pintu terbuka secara otomatis. Kesatria Truyan duduk di ujung meja yang ditata dengan hidangan lezat dan anggur. Lo Feng berkata, "Ini anggur berkualitas tinggi yang kamu miliki. Sepertinya kamu pasti telah menghabiskan banyak uang." Lo Feng mencapai meja dalam 2 langkah dan duduk di seberang Truyan. Ia meraih wadah datar berisi anggur dan mengamatinya dengan seksama. Apakah ini anggur si Gui yang sudah ada sejak lama? Muridku telah memperoleh ketenaran yang luar biasa di antara 100 juta ras di alam semesta, sehingga tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentangmu, kata Truyan. Semua orang melihatmu sebagai makhluk super. Jika kamu bagian dari ras lain, kamu dapat memimpin seluruh ras dengan kekuatanmu. Kamu dapat merajalela menjelajahi alam semesta. Bahkan beberapa kesatria tingkat atas telah dimusnahkan oleh muridku. Bagaimana itu tidak layak dirayakan? Pada saat seperti itu, apakah aku akan begitu pelit terhadap anggur? Lo Feng berkedip dan berkata, "Guru, jika kamu terlalu menyanjungku, aku mungkin akan terbang ke awan." Hal ini membuat Lo Feng merasa hangat. Ia merasa seolah-olah telah kembali ke masa lalu. Kesatria Truyan adalah sosok yang sangat lugas dan jujur, dan ia sering bercanda dengan murid-muridnya. Ia sama sekali tidak peduli dengan status sosial. Lo Feng dan Truyan minum dan mengobrol tentang kejadian-kejadian terkini di dunia luar. Sementara Lo Feng menghabiskan waktu untuk berkultivasi baru-baru ini. Dunia luar telah mengalami banyak perubahan besar.
Kamu benar-benar membuat ras-ras di alam semesta ketakutan kali ini. Truyan meletakkan gelas anggurnya dan mendesah. Tingkat pertumbuhanmu begitu cepat, sehingga bahkan aku sebagai gurumu cukup terkejut. Apalagi ras-ras lain. Ada berbagai macam berita yang beredar di alam semesta yang mengatakan bahwa dengan kecepatan kemajuanmu, kamu kemungkinan akan mencapai level pemimpin kota primal di masa depan. Mata-mata dari ras lain ada di mana-mana. Kami telah menangkap dan menghabisi sejumlah besar mata-mata. Kesatria Truyan berhenti sejenak lalu memperingatkan, kamu harus sangat berhati-hati. Lo Feng tertawa. Guru, jangan bicarakan ini. Aku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tujuanku datang ke sini untuk menemui guru hari ini adalah untuk hal lain. Dengan lambaian tangan Lo Feng, 3 harta karun sejati langsung muncul dan tergantung di udara. Ketiganya adalah perahu kayu berwarna kuning tanah, bola kristal, dan sepotong baju besi hitam. Perahu kayu itu adalah harta karun sejati tipe istana terbang. Bola kristal adalah harta karun sejati tipe domain yang bernama Numerous World. Dan baju sirah hitam itu adalah baju sirah harta karun sejati senior. Dengan 3 harta karun sejati ini, kemampuan bertahan hidup Truyan akan mencapai titik tertinggi. Satu-satunya yang sangat disayangkan adalah harta karun sejati biasa tipe jiwa akan membutuhkan setidaknya 36 poin harta karun sejati. Lo Feng tidak mampu membayar jumlah itu. Dasar kamu ini. Kesatria Truyan berdiri dan menatap ketiga harta karun sejati itu dengan tercengang. Guru, aku akan meninggalkan wilayah manusia untuk berpetualang, kata Lo Feng penuh hormat. Jika semuanya terjadi seperti yang kuharapkan, pertumpahan darah besar kemungkinan akan terjadi. Kamu adalah guruku, jadi aku khawatir masalah akan menghampirimu. Ketiga harta karun sejati ini mungkin berguna bagimu, jadi aku berharap kamu akan menerimanya. Apakah kamu ingin meninggalkan wilayah manusia? Kesatria Truyan terkejut. Lo Feng mengangguk. Dia harus pergi mengklaim menara bintang dan memperoleh papan logam hitam kelima. Tentu saja dia harus pergi. Tetapi kamu tahu bahwa klan robot, serangga, dan iblis, mereka semua ingin melenyapkanmu, kata Truyan. Bahkan jika kamu berada di wilayah manusia, ada kemungkinan percobaan pembunuhan. Namun kamu ingin keluar. Begitu kamu berada di luar sana, tidak ada manusia hebat yang dapat memberimu perlindungan tepat waktu. Kamu akan menghadapi bahaya. Ya, aku tahu itu, kata Lo Feng. Kali ini saat aku berangkat pasti akan terjadi pertumpahan darah. Lo Feng tersenyum. Tapi tenang saja guru. Lo Feng berbalik, melangkah dan menghilang. Kesatria Truyan mengira 3 harta itu merupakan 3 harta karun sejati biasa. Jadi dengan jari yang terulur, ia menembakkan benang-benang kekuatan dewa dan dengan cepat menembus 3 harta karun sejati. Saat itu juga, gelombang informasi terkirim. Tipe istana terbang, tipe domain, armor harta karun sejati senior. Informasi ini membuat Kesatria Truyan terpaku di tempat untuk waktu yang lama. Dia tidak memberitahuku. Dia langsung pergi karena khawatir aku akan menolak menerima ini jika aku tahu. Dasar muridku ini. Di dalam reruntuhan istana primal, Lo Feng pergi mengunjungi pemimpin kota primal setelah meninggalkan istana Kesatria Truyan. Guru, Lo Feng memberi hormat. Mengapa kamu ke sini untuk menemuiku? Tanya pemimpin kota primal. Aku berencana untuk meninggalkan wilayah manusia dan aku ingin memberitahumu sebelum aku pergi, jawab Lo Feng. Oh, sepertinya kamu juga pergi menemui Truyan untuk membicarakan hal ini. Pemimpin kota primal mengangguk. Dia adalah penjaga alam semesta primal, yang berarti dia tahu semua yang terjadi di alam semesta primal. Namun, dia tidak menguping pembicaraan antara Lo Feng dan Kesatria Truyan. Tahukah kamu betapa berbahayanya bagimu di luar, kata pemimpin kota. Ya, Lo Feng mengangguk. Ras serangga, ras iblis, dan ras robot semuanya ingin aku mati. Tapi apakah kamu masih mau keluar? Pemimpin kota primal melanjutkan. Lo Feng mengangguk. Pemimpin kota primal berkata, kalau begitu pergilah, kamu tidak lemah dalam hal apapun. Yang berarti kamulah yang harus membuat semua keputusanmu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri. Kamu masih mewakili keluargamu dan garis keturunanmu di bumi. Ingat saja ini,
Lo Feng mengangguk dan membungkuk. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Pemimpin kota primal ditinggal sendirian di reruntuhan primal. Muridku ini menunjukkan kekuatan seperti itu setelah bersembunyi selama hampir 20.000 tahun, pikir pemimpin kota primal. Dan sekarang dia meninggalkan wilayah manusia. Dia pasti memiliki beberapa pengalaman aneh, dan itu terjadi di suatu tempat di alam semesta. Pemimpin kota primal telah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi dia tidak akan mencoba mempengaruhi Lo Feng. Dari sudut pandangannya, jika Lo Feng memiliki tubuh lautan terpencil, maka meskipun dia terbunuh di luar, dia dapat dengan mudah membangkitkan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kota primal, Lo Feng pertama-tama kembali ke negara dewanya. Kemudian dia pergi ke Menara Bintang dengan teleportasi negara dewa. Kekuatan ilahiku seharusnya cukup untuk mengendalikan Menara Bintang. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan dewa yang membara menyatu dengan setiap inci Menara Bintang. Bangun, geram Lo Feng. Menara Bintang naik 8 inci dan turun 8 inci perlahan. Riak kecil seperti itu tidak terlihat. Lo Feng mengambil kembali kekuatan dewanya, dan binatang bertanduk emas di cincin dunia mulai mentransfer kekuatan dewa ke tubuh bumi aslinya. Tubuh asliku juga seorang kesatria dengan tingkat gen kehidupan 9.800 kali dan cukup kuat untuk menggerakkan Menara Bintang. Namun, kekuatan dewa yang dikonsumsi terlalu banyak. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, jurus itu akan menghabiskan 30% tubuh dewaku. Pemahamanku tentang ukiran di Menara Bintang terlalu terbatas. Dia bisa mengendarainya dengan kekuatan dewanya jika dia mau, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Jika dia bisa memahami ukirannya sepenuhnya, itu akan jauh lebih mudah. Lo Feng mengamati ukiran pada pilar-pilar surgawi dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Luar biasa, bahkan ukiran yang paling sederhana pun begitu menakjubkan. Ukiran di Menara Bintang bahkan lebih rumit dan lengkap daripada ukiran di alam semesta mini. Tidak heran jika itu adalah harta karun sejati yang luar biasa. Setelah 32 hari berjalan melalui Menara Bintang, Lo Feng kembali ke istana pusat dan duduk dengan kaki disilangkan. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi dengan Menara Bintang, dan semua ukiran memenuhi pikirannya. Dia mulai mempelajarinya dengan seksama. Semakin dalam dia memahami ukiran-ukiran itu, semakin banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Akhirnya, aku selesai memahami misteri tingkat pertama. Setelah memahami level pertama, Lo Feng lebih memahami betapa hebatnya Menara Bintang sebenarnya. Aku harus mengusir para prajurit yang ada di sini sebelum mengambilnya kembali. Makhluk-makhluk dari berbagai ras diusir keluar melalui portal di bagian bawah, dan jutaan makhluk muncul di luar Menara Bintang. Mereka semua terkejut. Menara Bintang yang tingginya 9 tahun cahaya menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, tingginya menjadi setengah mil, lalu menghilang sepenuhnya. Semua orang ketakutan. Berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Tidak ada yang membesar-besarkan apapun kali ini, tetapi berita bahwa Menara Bintang telah menghilang ribuan kali lebih mengejutkan daripada Lo Feng yang menghabisi kesatria tingkat atas. Harta karun sejati tertinggi yang didambakan oleh miliaran ras di alam semesta baru saja menghilang. Di alam semesta virtual, di ruang milik pendiri kapak besar, ada bangku-bangku batu panjang di depan istana, di mana sosok-sosok muncul entah dari mana satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, banyak yang telah tiba, termasuk pendiri kapak besar, pemimpin kota primal, dan master cermin terbengkalai. Mereka semua tidak dapat menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Aku yakin semua orang sudah mendengarnya, kata pendiri kapak besar sambil mengamati sekelilingnya. Menara Bintang telah menghilang. Tidak diragukan lagi, bisik pemimpin kota primal. Pasti ada makhluk agung yang mengendalikan Menara Bintang. Itulah sebabnya para pejuang undying dari berbagai ras dapat terlempar keluar dari setiap bidang menara dalam waktu yang singkat. Makhluk agung ini menyebabkan 9 nebula pusaran air menghilang dan Menara Bintang menyusut dan berteleportasi. Terjadi celoteh tiada henti di mana-mana saat para Universe Master umat manusia menyuarakan pendapat mereka.
Pendiri kapak besar berkata, "Kita semua telah mencapai konsensus bahwa hanya berdasarkan kekuatan memang mustahil untuk merebut menara bintang. Lagi pula, selama bertahun-tahun menara bintang berada di medan perang, tidak hanya 4 ras teratas yang telah mencoba dan gagal. Bahkan kekuatan besar lainnya di alam semesta, semuanya telah mencoba secara diam-diam, tetapi tidak ada yang berhasil, termasuk aku sendiri. Aku khawatir semua Trugat di alam semesta sudah mencobanya. Semuanya gagal. Dengan kekuatan saja, itu memang mustahil. Kali ini, orang yang berhasil merebut menara bintang pastilah makhluk yang sangat kuat. Kita harus menyelidikinya sampai tuntas," perintah pendiri kapak besar. "Manfaatkan sumber daya dari aliansi Hong dan lakukan pencarian informasi secara menyeluruh. Kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Ke tangan siapa menara bintang jatuh? Jika dia lemah, maka dia tidak akan bisa bersembunyi di dalam menara bintang selamanya." 9 kekuatan teratas di alam semesta semuanya bersemangat untuk bertindak, karena harta karun sejati yang tertinggi terlalu menggoda. Bahkan beberapa makhluk hebat yang merupakan Trugat telah mengambil tindakan, apalagi para Universe Master yang memiliki klan di bawah kepemimpinan mereka. Keributan yang muncul akibat hilangnya menara bintang menimbulkan kehebohan, pikir Lo Feng. Kegembiraan telah memuncak. Lo Feng muncul di Pulau Baonia di kediaman miliknya. Ini adalah hari ketiga sejak ia mengambil menara bintang, dan sejak saat itu ia telah mengikuti semua yang terjadi di luar melalui alam semesta virtual. Tidak heran, Guru Shou Sanke dengan tegas memerintahkanku untuk tidak membocorkan berita tentang menara bintang, pikir Lo Feng. Jika aku terbongkar dan dunia luar tahu aku bisa mengendalikan menara bintang, Guru Shou Sanke sendiri tentu tidak akan bisa melindungiku. Untungnya aku bisa melindungi diriku sendiri sekarang, jadi aku bisa berdiri sendiri di alam semesta yang penuh gejolak ini. Lihat, itu Lo Feng. Dia kembali ke Pulau Baonia. Sudah 200.000 tahun sejak terakhir kali dia muncul. Di sisi lain, Lo Feng terbang menuju alun-alun, melewati tirai air. Ia tiba di tanah warisan. Jelas ada banyak sekali peluang untuk mendapatkan warisan. Beberapa saat kemudian, Lo Feng keluar dan langsung terbang kembali ke rumahnya. Di sana Lo Feng tinggal dalam isolasi selama 5 hari sebelum ia kembali ke tanah warisan untuk menerima bagiannya. Hampir setiap hari, Lo Feng akan masuk sekali untuk menerima warisannya. Hal ini dengan cepat menarik perhatian banyak kultivator di Pulau Baonia. Prajurit serangga, iblis, dan ras robot semuanya memeras otak untuk mencari solusi. Cepat laporkan keras Lo Feng ada di Pulau Baonia. Jika kamu ingin menghabisi Lo Feng, kamu harus melibatkan seorang Universe Master. Namun saat salah satu dari Universe Master kita muncul di Pulau Baonia, mereka akan langsung dimusnahkan oleh Danau Aurora 5 warna. Lo Feng tetap berkultivasi di waktu luangnya. Tubuh binatang bertanduk emasku telah menempuh perjalanan selama 2 bulan di antara bintang-bintang. Akhirnya tiba di tujuan papan logam hitam kelima. Lo Feng memperlihatkan sedikit senyuman. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan akhirnya Lo Feng sudah jadi kesatria dan menara bintang lagi dicicil teman-teman. Udah bisa digerakkan tapi masih belum memahami ukiran-ukiran yang ada di dalam menara bintang. Akhirnya boros kekuatan dewa atau kekuatan ilahi ya. Itu boros banget teman-teman. Meskipun binatang bertanduk emas punya yang banyak banget sumber kekuatan dewa ya, apalagi disupport dengan tubuh lautan terpencil, masih boros. Harus dipahami dulu ya, ditunggu aja, mungkin berapa episode lagi Lo Feng bisa paham ya. Apalagi binatang bertanduk emas sudah sampai di tempat papan logam kelima. Apakah ada ujian lagi dari Shou Sanke? Kita tunggu saja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.